Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zain Kurniawan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika dengan NIM 19518241009. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul Just in Time di era Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya saya minta maaf jika saya sering batuk di video ini, saya sedang sakit. Langsung saja ke slide pertama. Apa itu JIT atau Just in Time? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan atau perlu diketahui konsep dari Just in Time itu sendiri. Selanjutnya, menurut para ahli seperti menurut Armanto Wicaksono, JIT adalah filosofi bisnis yang khusus membahas bagaimana mengurangi waktu produksi sekaligus mengurangi kegagalan produksi baik dalam proses manufaktur maupun proses non-manufaktur. Sedangkan menurut Hilton Maher dan Shelto, just in time adalah untuk membuat, dan memberikan jasa dan produk hanya ketika dibutuhkan. Dari pengertian para ahli tersebut, maka diperoleh pengertian seperti ini. Dalam pengertian luas, just in time adalah suatu filosofi yang memusatkan waktu pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. Konsep dasar dari sistem just in time adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dan sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis dan paling efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan secara terus-menerus. Yang perlu ditekankan di sini untuk konsep dasar just in time sendiri itu kebutuhan pelanggan. Jadi setiap ada permintaan dari pelanggan, hanya diproduksi satu barang atau satu permintaan dari pelanggan tersebut. Hal ini menciptakan keadaan yang paling ekonomis dan efisien, sehingga mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan lain-lain. Dan dalam sistem sendiri itu melakukan perbaikan secara terus-menerus pada setiap tahapnya. Selanjutnya ada aspek JIT. Terdapat 4 aspek JIT, yaitu pertama ada eliminasi, mutu tinggi, penyempurnaan, dan penyederhanaan. Yang pertama eliminasi. Eliminasi sendiri itu semua aktivitas yang tidak bernilai tambah pada terhadap produksi harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah tersebut menjadi tidak perlu, misalnya seperti persediaan sedapat mungkin 0. Selanjutnya ada mutu tinggi. Adanya komitmen untuk meningkatkan mutu yang lebih tinggi sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin menjadi 0 atau zero mistake, tidak ada kesalahan, kerusakan maupun cacat pada produk yang diproduksi. Tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Selanjutnya ada penyempurnaan. Selalu diupayakan penyempurnaan atau perbaikan secara menerus yang berkesinambungan atau continuous improvement dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Dan yang terakhir dari aspek JIT sendiri itu penyederhanaan. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas
dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Selanjutnya, tujuan penerapan JIT. Ada 9 tujuan dari penerapan JIT itu sendiri. Yang pertama ada zero handling, meniadakan penanganan bahan. Selanjutnya ada zero setup time, meniadakan waktu persiapan. Terus zero inventories, menyediakan persediaan dalam pabrik. Zero defects, meniadakan produk cacat. Zero schedule interruptions, meniadakan gangguan pada jadwal produksi. Terus ada zero quiz, ya, meniadakan antrian. Selanjutnya ada zero breakdowns, meniadakan kerusakan mesin. Ada zero lead time, meniadakan waktu tunggu. Zero load excesses, meniadakan kelebihan load. Selanjutnya, dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerapan sistem itu untuk meniadakan pemborosan atau mengurangi pemborosan agar produksi dapat berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil terbaik. Prinsip dasar just in time. Ada 8 prinsip dari just in time sendiri. Yang pertama adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi jumlah yang kecil. Yang ketiga ada mengurangi pemborosan. Yang keempat ada perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Yang kelima ada penyempurnaan kualitas produk. Yang keenam ada orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh ada mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Yang terakhir ada perhatian dalam jangka panjang. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Untuk yang pertama itu produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem JIT biasanya menghasilkan produk sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produk tarik pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu atau Kanban. Selanjutnya, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Ciri khas lain dari JIT adalah memproduksi dalam jumlah kecil. Sesuai dengan permintaan pelanggan, akan menghemat biaya dan sistem dan sumber daya. Selain menghilangkan persediaan barang dalam proses merupakan jenis pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Selain itu, menggunakan pola produksi campur merata. Pola produksi campur merata itu sendiri itu memproduksi bermacam-macam dalam satu lini produksi. Selanjutnya, mengurangi pemborosan. Untuk menghindari pemborosan pada persediaan atau pembelian dan penjadwalan dengan menggunakan sistem kartu Kanban yang mendukung sistem produksi tarik. Selain menghasilkan produksi yang baik sejak awal, yaitu pantang menerima, pantang memproses, dan pantang menyerahkan produk cacat dengan bekerja sama dengan pemasok dengan persediaan, yaitu mengurangi jumlah barang yang datang, menghilangkan persediaan penyangga, mengurangi biaya pembelian, memperbaiki penanganan bahan baku, tersapainya persediaan dalam jumlah kecil dan mendapat pemasok yang dapat dipercaya. Selanjutnya, perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Penataan produk dilakukan dengan pedoman pada 5 disiplin di tempat kerja, yaitu 5S, yang diantaranya seri atau pemilahan, yaitu disiplin di tempat kerja dengan cara melakukan pemisahan berbagai alat atau komponen di tempat masing-masing sehingga untuk mencari nanti bila diperlukan akan mudah ditemukan. Seiton atau penataan yaitu sistem di tempat kerja dengan melakukan penyimpanan fungsional dan membuang waktu untuk mencari barang. Seiso atau membersihkan disiplin di tempat kerja dengan melakukan pembersihan sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Seiketsu dengan pemantapan atau
perawatan sistem manajemen visual dan pemantapan 5S seperti pemberi tanda, pengumuman label, pengaturan kabel, kode, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Shitsuke atau pembiasaan, yaitu pembentukan kebiasaan dan dapat kerja yang disiplin. Di samping ini ada infografis mengenai 5S sendiri yang diberikan oleh kementerian. Ciptakan tempat kerja tidak aman dengan 5S. Seiri, singkirkan barang yang tidak terpakai. Seiton, atur letak dan penyimpanan barang-barang. Seisu, membersihkan semua barang dan area kerja. Seiketsu, semua praktek kerja harus berjalan dengan konsisten dan berstandar. Shitsuke, memelihara dan meninjau hal-hal yang telah terstandar secara berkala. Selanjutnya ada penyempurnaan kualitas produk. Salah satu untuk menyempurnakan kualitas produk dengan melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu. Peningkatan pandangan manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan tegas, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk, mengendaki koreksi terhadap produk yang cacat oleh karyawan, tercapainya infeksi 100% terhadap mutu produk, dan tercapai komitmen terhadap pengendalian mutu jangka panjang. Orang-orang yang tanggap. Penerapan JIT ini tidak menggunakan pilar keuangan pemasaran SDM, tetapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin, sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dan perusahaan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya pada organisasi atau perusahaan tersebut, dan kesalahan dalam proses selalu ditandai dengan menyalakan lampu andon dan proses dihentikan sementara, dan seluruh karyawan terfokus pada perbaikan yang terkenal dengan istilah Jirokai, yaitu semua karyawan bertanggung jawab terhadap tercapainya produk yang baik dan mencegah terjadinya kesalahan. Mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Untuk menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok dengan cara menjalin hubungan abadi dan memiliki satu pemasok yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan, sedangkan dalam proses produksi dengan cara menerapkan sistem produksi tarik dan bantuan kartu Kanban dan produksi sampul merata, atau mengurangi segala bentuk ketidakpastian ini, kita memilih pemasok yang dapat kita percaya untuk memasok barang atau bahan baku yang diberikan. Yang terakhir ada perhatian dalam jangka panjang. Karakteristik pemeliharaan dengan berpegangan pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas, dan mengadakan pesanan barang pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali. Mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan JIT atau just in time. Kelebihannya terdapat 5 kelebihan, kurang lebih. Yang pertama, tingkat persediaan yang rendah sehingga menghemat tempat dan penyimpanan dan biaya-biaya yang terkait, biaya sewa tempat atau gudang dan biaya asuransi. Selanjutnya, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi rendah. Selanjutnya, yang keempat, menghindari penumpukan produk yang tidak terjual akibat perubahan permintaan. Dan terakhir, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Kelemahan dari just in time itu sendiri yaitu sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake atau zero mistake, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan dan pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau produk yang telah mengalami kecacatan atau kerusakan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi sangat minimum.
Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang selanjutnya, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit memenuhi permintaan yang mendadak dari dari konsumen karena kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang multifungsi, sedangkan dalam penerapan just in time itu sendiri sangat membutuhkan sumber daya manusia yang multifungsi yang mendukung kelancaran dalam produksi dan disebabkan permintaan yang mendadak menjadi tinggi. Selanjutnya ada Lagan menjelaskan tentang just in time. Just in time sendiri itu awalnya dari manajemen persediaan, kemudian persediaan bahan baku, pengendalian persediaan bahan baku, kemudian ada metode just in time yang akan menghasilkan kelancaran produksi dan persediaan yang optimal sehingga menjadi keuntungan perusahaan meningkat. Manajemen bisnis merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh guna menjalankan sebuah usaha yang menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Agar terhindar dari risiko bisnis, maka kualitas dan biaya harus dijalankan dengan tepat dan dengan perencanaan yang baik. Perusahaan harus mempunyai cara atau sistem untuk mengendalikan persediaan karena besar kecilnya persediaan di sebuah perusahaan ditentukan oleh biaya-biaya, jumlah, gudang, dan pemesanan. Dengan menggunakan sistem JIT, maka kegiatan produksi perusahaan akan berjalan dengan lancar dan persediaan akan menjadi lebih optimal sesuai kebutuhan sehingga akan menambah keuntungan bagi perusahaan itu sendiri karena berkurangnya biaya-biaya yang tidak diperlukan. Dengan menggunakan sistem just in time, pergerakan barang-barang akan lebih efektif dan efisien menggunakan kepuasan pada konsumen. Kegiatan produksi juga lancar yang perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Hubungan antara JIT dan TQM. TQM sendiri itu Total Quality Management. Untuk mengimplementasikan JIT diperlukan adanya sistem Total Quality secara keseluruhan dalam organisasi. JIT mensyaratkan semua departemen dapat merespon kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan JIT, tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan Totality Quality Management atau TQM, maka personal departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, JIT juga mensyaratkan perubahan sehingga seringkali timbul penolakan dari departemen yang memiliki komitmen untuk berubah. Perbaikan secara terus-menerus atau Kaizen selalu beriringan dengan TQM. Bahkan sebelum filosofi TQM ini terlaksana atau sebelum sistem mutu dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka filosofi ini tidak akan dapat dilaksanakan. Sehingga perbaikan secara terus-menerus ini adalah yang melekat pada filosofi TQM itu sendiri. Sistem Kaizen juga bisa merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi. TQM. Untuk selanjutnya itu kita saya menjelaskan tentang definisi TQM itu sendiri. TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Konsep TQM berasal dari 3 kata yaitu Total, Quality, dan Management. Fokus utama dari TQM itu adalah kualitas dan atau mutu. Terus terakhir, apa pentingnya just in time bagi perusahaan di era revolusi 4.0? JIT di era revolusi industri 4.0 dalam menangani tingginya biaya
dan menurunkan biaya-biaya yang tidak perlu. Menajamkan persaingan telah mengakibatkan perusahaan mencari cara untuk merampingkan kegiatan usaha mereka dan mengumpulkan lebih banyak data yang akurat untuk tujuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, muncullah ide just in time ini, yang menghasilkan produksi apabila ada permintaan dari konsumen. Akibatnya, pemborosan dapat dihilangkan dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai serta melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Perusahaan yang mengadopsi sistem just in time ke proses produksinya pastilah merancang kembali fasilitas-fasilitas pabrikasinya, dan kejadian-kejadian yang memicu proses produksi berdasarkan prediksi terhadap masa yang akan datang. Dalam sistem tradisional memiliki risiko kerugian yang lebih besar karena overproduksi dari suatu produksi berdasarkan permintaan yang sesungguhnya. Pada GIT, proses produksi terjadi apabila ada permintaan dari konsumen saja. Akibatnya, pemborosan dapat dihilangkan bahkan atau dikurangi dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah. Kedua hal tersebut menjadikan perusahaan lebih kooperatif dalam tujuan utama just in time itu sendiri adalah meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan dan serta perbaikan kinerja pengiriman. Dalam sistem JIT ini kurang lebih perusahaan dan konsumen keduanya diuntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya di sini menyudahi presentasi ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.